Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Nah, kalau Anda baca seterusnya, dari Yeriko nyebrang ke Yordan. Terus nyebrang sampai akhirnya, kalau Anda baca terus ya, ayat yang ke-9. Kita lihat. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya, dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan dia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang itu mencari 3 hari lamanya, tapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Nah, sekarang dengar baik-baik. Kalau orang sudah dididik ya, buat ini, buat itu, buat itu. Hanya nunggu perintah. Nanti pada level berikutnya, saudara akan dites, diuji Tuhan, kepekaanmu mengenal hati Allah. Jadi ini ada ujian, sekaligus tempaan untuk mempertajam kita mengenali akan kehendaknya. Lebih tepat, mengenali akan jawaban ya yang dari Tuhan. Ya-nya Tuhan itu ada 3 macam. Ini yang Anda mesti hati-hati. Saya ulangi ya, kalau Allah berkata ya, bisa 3 artinya. Apa itu Pak? 3. Yang pertama, ya karena itu merupakan kehendak Tuhan yang sempurna. Ya karena memang dia berkata, kehendaknya berkata, ya itu kehendakku yang sempurna. Nah kalau di sini aman. Aman. Dia bilang, ya itu aman. Anda akan terima tanpa susah payah, tanpa ngotot, tanpa berantem, tanpa berjuang. Ya dikit lah, saudara, nggak ada artinya. Tapi kalau ya itu sudah dari Allah, ya kehendakku. Anda dan saya tidak terlalu perlu bayar harganya. Dia sudah jamin semuanya, itu beres. Nah ini yang sebetulnya harus paling dikejar orang. Karena apa? Ini paling baik. Walaupun awalnya kelihatannya bungkusnya jelek biasa. Tapi ini yang paling baik.
Semua orang berkata, aku mau kehendak-Mu ya Tuhan. Tapi hanya di luar. Dalamnya, tapi yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Itu bukan. Tapi kalau Anda serius ya, Anda ngerti. Ya, yang aku kejar itu ya, yang karena dari kehendak Tuhan. Yang kedua, ya karena seizin Tuhan. Nah, seizin ini karena kehendak-Mu sebetulnya. Contohnya, 50 nabi. Ayo dong cari Elia. Elisa berkata, jangan pergi. Ketika mereka minta terus sampai memalukan. Nggak tahu tuh gimana tuh. Nabi ya, sudah tuwek-tuwek mungkin ya. Sampai memalukan tuh kayak apa nggak tahu. Elisa berkata, baik silahkan pergi. Itu ya nggak? Silahkan pergi. Ya tak? Ya, pergi. 3 hari, 3 malam, naik turun gunung. Babak belur kakinya, kepleset sana, kepleset sini. Hiking, kayak ranger, saudara. Naik turun gunung. Ya. Ketemu nggak? Nggak tahu. Balik ke Elisa. Sudah lemes. Dada-dada begini. Nggak ada. Jawabnya Elisa berkata, bukankah sudah kukatakan jangan pergi? Loh kok lagi bilang ya? Lah kan gue sudah nggak bisa dicegah. Ya silakan. Rasa no. Nah, itu bahaya, saudara. Makanya jangan berkata, Tuhan boleh kok. Ya, itu kehendak atau seizin. Nah, di sini kalau Anda jujur dengan dirimu, Anda bisa bedain. 50 nabi ini berkata, kamu cari Elia. Kenapa sih kok ngotot pengen cari Elia? Menurut saya sih, belum rela kalau Elisa yang mimpin, belum rela. Kalau Elia, senior Elisa, itu batur kok naik. Biasanya serbet di sini kok tiba-tiba naik. Batur serbet. Serbet kok bisa pakai jubah? Gak bisa. Elia itu top. Elisa gimana? Sebetulnya menurut saya nggak terlalu rela Elisa mimpin. Kalau Elia kembali, nah itu dong. Kamu pakai serbet lagi. Itu jubah kembaliin. Walaupun pertama kita berkata apa? Roh Elia hingga pada Elisa. Itu kan dalam paket, dalam roh. Rohnya Elia. Terus mikir lah. Mikir. Irinya keluar, cemburunya keluar, saingannya keluar, ide gila muncul. Kami cari Elia. Dipikir Tuhan kayak Michael Jordan. Angkat kayak di dribble Elia. Naik turun gitu. Ngawur. Siapa tahu diangkat terus dicemplungkan ke lembah. Duh, Tuhan kok nyemplung-nyemplungi orang kayak jual ikan mas. Cemplung. Elisa berkata, jangan suruh pergi. Dia kan ngerti, naiknya gua ngerti, hilangnya gua ngerti. Ketika mereka minta sampai memalukan, dia berkata, silahkan pergi. Ya itu artinya rasa no dewi. Tuhan itu baik kok saudara. Saya beritahu ya, Tuhan itu gini, panjang sabar. Tapi kalau suruh geger, nggak mau dia. Bahasa di Kejadian, Alkitab berkata apa? Rohku tidak akan selamanya diam pada manusia. Karena manusia itu daging. Kalau daging menguasai kita, Anda berkata, boleh kok, Tuhan iya kok. Lah iyanya itu bisa 2. Karena kehendak, tapi kalau Anda paksa terus, iyanya berarti, artinya, ya singkatan dari, yo rasa no. Ya itu. Nanti saudara, itu yang gawat. Nanti seperti khotbahnya si siapa? Les Pauling. Dikasih sapu, yang satu naik, satunya muter. Umurmu tambah tuwek, saudara. Ada timingnya Tuhan. Miss, Anda kehilangan yang terbaik. Makanya didikan pertama itu jadi pelayan. Ngikut. Karena ini kuat pada Elisa. Dia tahu apa yang harus dia buat. Jadi jangan cari yang hanya ya, karena Anda hanya terimakan izin dari dia. Sekarang kau mesti bayar harganya. Kalau cuma seizin. Kalau kehendak dari dia yang mau, Anda kerjain. Kalau seizin dari kita, ngotot. Saya pernah cerita. Saya bertobat umur 17, saudara. Sekian bulan kemudian sudah khotbah. Kelompok-kelompok 2.
Waktu menjelang tamat SMA, sudah khotbah. Benar khotbah. Hati ini saya merasa gini. Bisa khotbah. Yang saya lupa, saya nggak tahu lah, bukan lupa. Saya nggak tahu waktu itu. Tuhan itu punya timing, punya schedule. Lalu kemudian, teman-teman ngomporin saya. Kamu ini tinggal kesempatan yang belum terbuka. Anda kalau sudah merasa mampu kan, kamu ini kesempatan. Saya cari kesempatan. Betul diundang di beberapa kota. Diundang. Wah kota. Saya ngomong di Urapi. Umur baru berapa? 19. Yang terima saya gereja gede-gede. Di Urapi. Itu kami pergi berdua. Dengan salah seorang teman yang tahun ini jadi murid School of Acts. Saudara. Dulu teman saya pelayanan sama-sama. Khotbah. Luar biasa. Luar biasa. Sudah ya. Kami pergi bertiga. Saya pernah ceritanya. Tuhan itu santai kok. Kamu mau gitu? Baik, tak izini. Cuma rasa mau sendiri. Pergi bertiga ya. Waktu itu baru mulai dikenal pelayanan pelepasan. Jadi orang harus muntah supaya rohnya keluar. Kalau nggak muntah, tangan dimasukkan mulut. Tekan. Mesti muntah. Nah, keluar. Lalu saya mikir, setan kok mesti muntah ya? Itu baru keluar. Kok roh kok harus itu kalau gudeg dan soto, nah itu keluar. Setan kok harus, dulu nggak ngerti saudara. Itu baru sekali. Teman ini baru dilayani begitu. Sampai merah pada mukanya, gitu. Ikut ke kota kami melayani. Siang-siang saya dengan teman saya tidur, kecapean. Rombongan anak muda datang mau konseling. Umur 19 sudah konseling orang konseling. Datang rombongan diterima oleh teman ini. Oh, gampang. Anda perlu pelepasan semua. Kami nginep di rumah majelis Pantai Kosta. Orang tua. Kolotnya luar biasa. Dia pinjam garasi. Minta sama anaknya koran. Untuk apa? Pelepasan. Terus didoakan, ya sekarang mulai tangan masukkan. Dalam nama Yesus. Semua gitu. Dilihatin, dilapor no papai. Lapor ke pendeta nih. Besoknya mereka berdua pulang. Saya masih di situ. Makan pagi dan diadili. Anda ini penyesatnya. Apanya saya bilang? Kemarin ada orang disuruh muntah-muntah di garasi saya. Loh siapa? Anaknya untuk bela saya. Pak, kalau Petrus Agung nggak tahu apa-apa. Dia tidur kemarin. Temannya sama aja katanya itu. Om sudah tua ini, waduh. Yang betul etkul. Dosa orang muda, anak muda, hawa nafsu. Orang dewasa, dosanya apa? Kesombongan. Orang tua, curiga dosanya. Curiga. Maki-maki habis. Lapor pendeta ini, mereka punya majalah. Masukkan majalah. Kami kecolongan, penyesat dari Semarang. Mabuk. Pak Adi Sutanto dapat kopi majalahnya. Dibaca, saya dipanggil. Ini ada apa? Saya bilang, iya, saya bilang. Itu orang ngajari muntah masalah kita yang kena. Bayangin. Untung Pak Adi itu orangnya baik. Dibelain, saudara. Masih begitu dibelain. Dia buatin surat majalahnya. Dia ngomong secara etika Kristiani mesti begini, jelasin, tidak usah, jangan dipublis keluar sebelum cek kepada pemimpinnya. Tapi CC-nya, nama saya dapat, nama teman saya dapat, 3 dapat, saudara. Kayaknya SP1, saudara, dapat. Kapok, betul. Saya bilang, wah suara khotbah-khotbahan. Ternyata di luar tidak seramah yang saya duga. Ganas, saudara. Pilih, ganas. Ngerti ya? Jadi ada yang Tuhan berkata, silakan. Ya, artinya yo rasa no dewi. Saudara. Tak ngomong nggak bisa, silahkan. Itu bahaya. Lo kan Tuhan bilang, ya lo iya. Tapi ya itu kepanjangannya, yo rasa no dewi itu tadi. Yang ketiga, ini yang lebih tipis lagi. Kalau Anda ditawari. Ayo. Yang pertama kehendak.
Kehendak itu dari dia. Dia berkata, lakukan ini, lakukan beres. Kehendak itu. Anak saya kemarin Singapura, ngotot minta beliin barang yang harus dirakit. Ini Pak, ini enggak, kamu nggak bisa ini Pak. Saya bilang, oke, tak beliin. Terakhir yang kecil, jangan mahal-mahal. Saya bilang, ini beli. Sampai di rumah, di apartemen, buka. Wah, kecil-kecil. Pusing, garuk-garuk. Yeah. Saya ketemu dia, bagaimana? Sabar toh Pak. Ya, saya bilang. Tiap setengah jam, bagaimana? Ini kepalanya sudah. Kayak apa kepalanya? Ini, lumayan. Saya bilang, tiap setengah jam bagaimana? Papa tuh sabar. Ini butuh waktu. Iya, sampai detik ini belum selesai. Tak beliin nggak? Tak beliin. Tapi rasakan sendiri. Dipilihin yang lebih baik, lebih simpel nggak mau. Ya kan? Maunya ini, oke, nggak apa-apa. Ya, tapi apa? Ya rasakan sendiri. Tinggal tak ini, bagaimana? Ya rasa gitu dia sudah mulai. Itu sudah siksaan, saudara. Ngerti? Dengan Tuhan itu nanti Anda cuma ditangkap. Iya. Gitu tak, saudara. Nanti itu nyiksa hidupmu. Karena kau tahu. Tapi toh orang nggak kapok-kapok. Dan biasanya kalau belum dialami, percuma diomong. Makanya saudara harus mengalami juga. Yo rasa no dewi itu Anda harus mengalami. Tapi kalau sampai fatal, yo tanggung dewi resikonya, saudara. Susah. Diomongin susah. Tapi ini memang kenyataan. Yang ketiga, yang paling bahaya. Kalau Anda ditawari Tuhan. Ini Elia Elisa ini ya, yang paling berat apa? Ditawari. Kalau Anda baca ya, lihat. Mereka kan sedang berjalan dari Gilgal. Ya, Elia ngomong sama Elisa. Tinggallah di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tinggal di sini. Ditawari nggak? Tawari. Bukan perintah. Kalau perintah nggak bisa dibantah. Tapi ditawari. Tinggallah sini, nggak apa-apa. Aku disuruh Tuhan ke Betel. Dia bilang, enggak. Demi Tuhan dan demi hidupmu, aku ikut kamu ke Betel. Sampai Betel, tawari lagi. Tinggallah di sini. Tuhan suruh aku ke Yeriko. Tidak, pokoknya aku ikut kamu. Sampai Yeriko, tawari lagi. Tinggal di sini ya. Aku ke Yordan. No. Ikut kamu Yordan. Setelah beberapa kali ditawari. Dan dia bisa milih yang benar, saudara. Sampai Yordan ditanya. Tawarin yang keempat hebat. Apa yang kamu mau? Luar biasa. Nah ini paling tipis, saudara. Ditawari. Loh Pak, itu kan kayak orang dilulu tuh Pak. Agak. Tak tidurin saudara. Agak. Dia mau nguji hati. Apakah engkau sudah merasa nyampe? Apakah engkau sudah merasa mampu? Dulu saya nggak ngerti. Kita ini bersyukur ya, ada orang-orang tua yang jadi hamba Tuhan yang sudah tua, yang kita bisa belajar. Saya cerita ya, saudara, nggak apa-apa, ini ada orang Jakarta, nggak apa-apa. Dulunya, banyak dari dulu sampai sekarang masih. Saya ini diomongi beberapa orang. Buka gereja dong di Jakarta. Buka gereja. Loh kalau yang minta jemaat tak dimin. Ini pendeta-pendeta. Buka gereja Jakarta. Bukan gereja. Gitu, ya. Maksud mereka baik. Jangan salah. Saya ke Surabaya bulan lalu. Ketemu Pak Alex. Dia ngomongin. Terus. Buka gereja di Surabaya. Oh ini enggak orang hebat. Nggak mungkin nawari gitu. Pendeta nih Surabaya. Pendeta Surabaya. Buka ini tua ya. Bukan gereja di sini. Saya kata, hahaha, gitu aja saya. Mau ngomong apa, saudara? Karena sudah punya pengalaman. Jangan salah, ini bukan maksud jahat. Tidak. Tapi ini memang ide bagus, toh. Anda mesti punya hati yang benar. Nanti tanggal, kapan ya? Minggu ketiga lah, saya khotbah di Betani, Surabaya. Januari. Lalu kemudian, dia berkata, kamu Jakarta, mesti maju, mesti.
Anda kalau digituin orang ya, hati-hati. Karena orang akan cenderung bicara soal potensimu. Padahal nggak ada potensi kita. Itu cuma anugerah Tuhan Yesus. Nggak bisa. Lalu diomongin, begini, begitu. Rame kan. Saya diem, saya tekan lama. Saya tekan. Enggak cari penyakit lah. Ngurus satu ini aja sudah bagus. Saya bilang, nggak usah kemana-mana lah. Saya sudah nikmat di sini. Saya bilang, enggak cari penyakit. Saya bilang, enggak. No. Satu hari, saudara. Saya terbang dari mana ya? Dari Amerika tuh. Waktu pesawat itu landing di Jakarta, muncul di hati ini beban. Kebutuhan orang di Jakarta itu sudah masuk. Nggak mikir apa, saudara. Wah, betul. Mereka butuh. Nggak mikir gitu. Di hati itu, bukan di sini. Mereka butuh. Iya. Perlu. Mestinya begitu. Di sini. Nah. Suatu hari saya telepon Bandung. Yusak, aku mengalami gininya. Waduh. Reaksinya langsung, waduh. Saya mikir gini, Pak Yusak ini marah senang gereja. Kan dulu gereja itu pusing tok, dia bilang. Dia selalu bilang, aku kan bukan pendeta. Gitu, selalu dia bilang gitu. Jadi aku ini penginjil, tabrak lari. Pendeta tuh kasihan. Pokoknya kalau dengar pendeta tuh berat aja pokoknya. Saya bilang, Pak Yusak, aku ngalami gini, aku gak mikir apa-apa loh. Jawabannya apa? Aduh, wah, repot. Loh, saya bilang, jangan terlalu benci lah sama pendeta. Saya bilang, loh kok repot? Dia ngomong gini, kamu tak ajari ya, kamu kalau ditawari jangan mau. Nah, terus, jangan mau. Nunggu perintah. Aman. Bahaya itu. Saya lama gak tahu, itu sudah setahun lebih. Saya gak tahu. Terakhir Tuhan ngajar saya. Aku sering kali juga nawari. Yang paling benar, kita tanya Roh Kudus. Jawabnya apa Tuhan? Persis. Karena di situ sebetulnya dia nguji kita. Anda itu bergantung ke Tuhan atau tidak. Kemauan dagingmu seperti apa? Masih kuat atau tidak? Sebab yang ditawarkan selalu yang engkau sendiri berkata, aku suka itu, aku mau itu, aku lihat kebutuhannya. Tapi itu seringkali dia uji hati kita. Nah, saya ini dimarahi pendeta. Saya khotbah yang kedua tadi. Pak, kan orang bingung. Memang harus bingung kok, saya berkata. Apa gampang sih kenal Tuhan? Ayo, katanya. Apakah sederhana kenal Tuhan itu gampang? Terus pokoknya begini, nyanyi telung lagu, bahasa khotbah, kolekte, pengumuman, bubar. Apakah itu? Saya berkata, no. Kenal Tuhan itu memang gak gampang. Tapi saya belajar dari pengalamannya Elisa. 3 kali minimal tawari. Kamu tinggal di sini ya. Aku disuruh Tuhan ke Betel. Ya. Ikut. Sebab masih ada yang dia ingin. Spiritually. Tawari kedua, tidak mau. Ketiga, tidak mau. Keempat, nyebrang Yordan. Tanya. Apa yang kamu mau sebetulnya? Itu yang luar biasa. Dan dia berkata, aku minta 2 bagian dari roh. Ternyata itu bukan double porsi. Bukan. Itu hak kesulungan. Memang betul, Elisa lakukan 2 kali lebih banyak daripada Elia. Tapi itu bukan double porsi. Itu hak kesulungan. Aku minta 2/3 sebetulnya. Dia berkata, minta. Karena itu yang aku butuh dalam hidupku. Sebab dia berkata, kamu pernah lemparin jubahmu. Aku minta jubah yang pernah kau lemparkan dan kau minta lagi, aku minta. Dan itu sebetulnya yang membuat Tuhan itu berkenan. Nanti kelak pada saat Elisa itu akan meninggal, ada sebuah peristiwa lain. Saya mau tunjukkan kepada saudara sesuatu yang membuat kita ini sebetulnya harus tanya banyak nih. Kalau Anda perhatikan, Elisa ini
akhirnya akan mati. Raja Israel datang kepada nabinya dan berkata, waduh, dia persis nirukan perkataannya Elisa. Bapakku, kereta Esa dan orang-orangnya berkuda, ya kan? Dia bilang, oke, panahkan ke timur. Ke timur. Itu panah kemenangan dari Tuhan. Engkau akan memukul orang Aram sampai habis lenyap. Sekarang, busurmu pukulkan ke tanah. Berapa kali? Tidak jelas. Jadi kalau Anda ditawari sesuatu yang terbuka, yang punya banyak opsi, banyak pilihan, itu yang bahaya. Mestinya tanya, berapa kali Nabi? Enggak. Pukul cuman 3 kali. Elisa berkata, harusnya lebih dari itu. 5-6 kali baru bisa habis. Karena kamu mukul cuman 3 kali. Hanya 3 kali engkau akan menang dalam peperangan. Dan itu orang Aram belum habis. Kalau cuma 3 kali. Anda ngerti ya? Kenal Tuhan itu. Ini saya berkata, enggak habis-habis kalau saudara. Enggak habis-habis. Kalau ditawari. Sebab itu muji hati kita. Pak kok susah? Enggak. Kalau Anda mulai biasakan ya. Jadi hamba. Jadi pelayan. Nurut apa yang Tuhan perintahkan. Berhubungan dengan Roh Kudus. Lalu kau akan diajari kenal dengan dia. Mana kehendaknya, mana yang hanya dia izinkan, seizin. Lalu kemudian Anda akan dilatih lagi. Ditawari. Ditawari, jangan langsung marah. Hati. Di situ Allah mau ngerti, hatimu itu melekat kepada apa? Atau melekat kepada siapa? Dia mau tahu dengan cara apa? Ditawari. Nah, di sini sebetulnya ya, saudara, saya mau berkata jujur pada Anda, itu yang membuat kamarnya Elia itu sepi. Sebab Tuhan memang ingin sebetulnya membawa semua kita ke sana. Ini bukan total, ini bukan semata-mata jabatan kenabian kok. Ini soal pengenalan akan Tuhan. Ini bukan soal kuasa, ini bukan soal karunia, ini soal mengenal akan Dia. Apakah kita ini termasuk orang yang mau kenal dengan Dia? Kalau Anda mau kenal, ini caranya. Kalau tidak, Anda berhenti sampai di titik Elisa sedang membajak dengan 12 pasang. Kalau Anda mau dilempari jubahnya Elia, Anda ikuti prosesnya. Tidak gampang. Tapi saya yakin dalam anugerah Tuhan, kita bisa. Ingat ya saudara ya, hidup cuma sekali. Dan sekali itu pendek. Anda mau hidup berapa tahun sih? 200 tahun. Ada satu oma umur 90 tahun. Wah, nggak mati-mati. Satu hari pas hari ulang tahunnya, semua kumpul anak cucu. Merayakan ulang tahunnya. Oma, kita mau berdoa ya. Oma minta apa? Dia ngomong apa? Jangan dinyanyikan lagu panjang umurnya ya. Cuman itu permintaannya. Serius ini. Jangan dinyanyikan lagu panjang umurnya. Ayo. Saudara kalau sekarang masih muda kan senang panjang umurnya. Enteng turunnya. Murah rezeki banyak anaknya. Gitu kan. Senang. Wah. Jangan nyanyikan lagu panjang umurnya. Khairul Anwar aja, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Masih muda, malah TBC. Ya, serius. Jadi kalau kita mau hidup, yang kekal itu kelak bersama dengan Dia. Nah, waktu singkat di dunia ini, kenapa enggak hati kita melekat ke Dia? Dan hanya kepada Dia. Dan saya percaya di situ segala-galanya. Tuhan beri yang terbaik buat kita. Amen. Tutup Alkitabmu, kita berdoa bersama-sama. Saya tahu ini untuk masa depan saudara. Tapi perlu buat kita mengenal Dia setiap hari lebih baik lagi.